Di rumah itu ada darah. Iya. Sering ada darah segar ngegumpal, Pak. Di rumah itu ada darah pada malam hari. Enggak, kita nemuinnya kalau pagi. Gitu. Oh, nemuinya pada. Oke, saya ulangi. Ibu di rumah ibu itu berapa orang yang tinggal? Tadinya ada yang ngontrak di rumah karena kondisi ibu saya lagi sakit, jadi dia juga takut gitu, karena ngamuk-ngamuknya. Jadi dia Selama 1 tahun. baru kemarin aja. Baru kemarin ngamuk-ngamuk. Iya. Biasanya biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja. Terus ngamuk-ngamuknya setelah ketemu barang itu. Iya, barang yang lebih bahaya, yang mandau itu kita udah arungkan sama buci itu. Setelah dia ada tongkat, katanya ada itu ular, saya langsung arungkan lagi. Istilahnya nggak di rumah gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya akan nelaah. Ibu ketemu guci dan boneka. Oh, mandau. Mandau atau jenglot. Jenglot. Nah, oke, mandau kita cecerin, kita satu dulu. Jenglot itu bergerak gak? Iya, matanya merah gitu, Pak. Dia. Matanya merah. Iya. Hmm. Tangan gini, saya juga seumur-umur Baru ngelihat. Terus sama pusaka segini. Pusakanya bentuknya apa? Dia ada lilitan merah tali. Terus dia bergerigi gitu. Bergerigi seperti ular ya. Iya. Terus setelah itu bergerigi setelah ular, gucinya bentuknya apa? Gucinya putih. Putih. Iya. Oke, setelah setelah ibu temukan itu, ibu buang sendiri. Ada orang yang bisa mengerti itu di daerah Cibubur datang ke rumah. Oh, rumah ibu di Cibubur. Bapak saya emang ada rumah Cibubur, tapi yang nempatin kakak saya. Nah, terus dia manggil yang bisa, yang mengerti barang-barang itu. Jam 12 malam datang, terus dia langsung ngarungin, ponakan saya yang ngarungin. Saya udah serahkan semuanya sama dia. Ponakan ibu yang ngarungin, bukan dia? Bukan dia. Setelah dikarungin sama ponakan ibu, apa yang dampak dari ponakan ibu? Ponakan saya, dia keguguran, sering kegugur. Setelah ngarungin itu? Iya. Sudah berapa lama benda itu ditemukan? Baru. Kegugurannya kapan? Pokoknya semenjak itu dia sering keguguran gitu. Setelah buang dari barang itu? Iya, beberapa kali. Enggak, gini. Saya harus telaah satu-satu ya, Bu. Saya sudah baca arah benda gaib itu kemana. Yang saya mau telaah itu benda itu baru ditemukan. Benda itu ya baru. Sudah berapa lama? Dari sekarang ini? 6 bulanan lah. 6 bulan. Dari 6 bulan sampai sekarang yang ngarungin itu istrinya keguguran. Iya. Istrinya keguguran. Terus sudah periksa dokter, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa ya bukan orang pinternya saja yang ngarungin itu? Dia nggak mau. Itu namanya ngorbanin orang, Bu. Kalau dia nggak mau, dia nggak usah ngerjain. Itu namanya ngorbanin orang. Oh gitu. Itu orang pinter bego namanya. Daerah Cibubur. Iya, kalau dia merasa sanggup untuk mengambil barang gaib itu, memindahkan dari rumah ibu ke laut untuk dibuang, dia yang lakukan. Kalau dia nggak sanggup, sudah jangan suruh orang, karena benda gaib itu energinya kuat. Akhirnya kemana-mana penyakit itu. Paham nggak maksud saya, Bu? Penyakit itu kemana-mana. Dan orang yang masukin benda gaib itu, kemudian dimasukin ke karungnya itu, harus diobatin juga. Harus dinetralisir. Kalau dia udah nggak merasa sanggup, sudah kasih orang lain. Karena yang namanya jenggot itu, Bu, jenggot itu artinya pernikahan, Bu. Jenglot itu artinya pernikahan.
kawin dengan jenggot berarti kawin dengan seseorang makhluk halus yang namanya jenggot. Jenggot segini, rambutnya panjang, giginya caling. Iya. Itu namanya jenggot. Itu kalau yang jenggot itu saya yang buang. Nah. Kalau yang mandau sama guci ponakan saya yang buang. Iya. Sekarang saya tanya, ya, kan udah ke mandau sama guci dia yang buang. Sekarang ibu buang jenggot, apa yang ibu rasakan? Saya nggak merasakan apa-apa sih, Pak. Tapi sakit seminggu. Sakit seminggu pada saat saya mengeluarkan beling. Ibu saya. Itu nanti kita bahas ya. Nah, ibu nggak merasakan apa-apa. Ibu buang bagaimana caranya? Ya kita bisa sebisa saya bacain jangan kembali lagi ke rumah. Seharusnya ibu pakein kain putih. Dibungkus kain putih. Ya, ibu bungkus kain putih. Bungkus kain putih. Kemudian ibu bilang jangan balik lagi. Iya. Terus saya bacain Al-Fatihah dulu yang saya bisa aja, Pak. Gitu. Ibu buangnya sendiri atau diantar sama orang? Diantar sama orang itu. Kemana buangnya? Daerah Ancol. Enggak masuk, Bu, daerah Ancol. Pas di tengah-tengah kita pinjem perahu yang itu juga sih, Pak, yang di dalam. Ke tengah. Karena pas saya istilahnya laki kan si Hamzah itu badannya panas 38 udah nggak ingat sama sekali. Setelah buang itu. Pas dapat barang itu. Iya kan berarti kan ada energinya kan. Terus akhirnya saya langsung buang barang yang itu. Terus saya bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah si Hamzah sadar udah. Gitu. Oke, berlanjut ya. Tentang orang tua ibu. Orang tua ibu, ibu melihat beling di pinggangnya. Iya. Ibu melihat beling dengan jelas. Ibu melihat beling. Beling itu ada keluar darah nggak? Keluar darah. Keluar darah. Darahnya sedikit ya, Pak. Belingnya itu juga nggak terlalu istilahnya besar gitu. Ibu cabut. Iya. Ibu cabut. Orang tua ibu menjerit nggak? Iya. Menjerit. Iya. Ada robek gak lukanya? Ada, Pak, dikit orang sedikit nggak terlalu robeknya nggak terlalu banyak gitu loh. Oke, setelah dengan kejadian itu ibu langsung jatuh sakit seminggu. Iya. Nah setelah itu apa yang ibu lakukan setelah ibu sembuh dari penyakit ke orang tua ibu? Ya saya kalau orang tua udah sembuh saya seneng aja udah nggak terlalu banyak pikiran lagi saya. Dia biasa aktif lagi, biasa ke kolam ikan yang tadinya jalannya bongkok itu ngerasain sakit pinggang, sakit pinggang. Sekarang sudah tidak sakit lagi? Dia udah nggak ngerasain sakit pinggangnya, ngamuk-ngamuknya itu. Ngamuk-ngamuknya, sakit pinggang itu nanti akan kambuh lagi tuh, Bu. Oh gitu. Nah, setelah itu dia sering sakit kepala nggak? Kemarin berasa sakit dia bilang. Berasa sakit. Ngamuk-ngamuknya jam berapa? Ada waktunya nggak? Ngoceh-ngocehnya lama sih, Pak, sampai 2 hari. 2 hari nggak berhenti-berhenti? Iya. Dan 2 hari nggak tidur-tidur? Nggak tidur-tidur. Ajib gitu. Tapi diladenin? Saya nggak ladenin karena kalau misalkan diladenin dia ngamuknya badan saya. Seandainya dia dibawa kemari dia bisa? Dibawa kemari nggak bisa. Saya aja mau bawa ke rumah sakit nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dia nggak bisa jalan? Jalan mah bisa, Pak. Mandi juga bisa. Tadinya emang nggak bisa jalan sama sekali kan. Terus saya papa terus pakai pampers. Nah alhamdulillah pampersnya udah nggak pakai celana sendiri, mandi sendiri gitu. Tadinya nggak bisa jalan, bisa. Sekarang bisa jalan. Kalau ibu keluar dia sama siapa? Sama anak saya, Hamzah. Sama Dinda. Saya cuma berempat aja di rumah. Ada nggak keanehan lain selain benda itu di rumah? Kalau saya ini nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Ya. Ada rasa panas nggak di ruangan rumah? Nggak ada, adem. Malah adem, orang tamu pada bilang rumah saya tuh adem. Gitu.
Sebelum apa sesudah? Sebelum ibu saya sakit, sesudah sama aja. Sama aja. Terus yang saya pertanyakan, ada pernah bunyi ledakan nggak di rumah? Ledakan di atas genteng sering. Ledakan di atas genteng sering. Jam berapa kira-kira yang ibu dengar? Saya jam 2-an yang sering. Jam 2. Setelah jam 2, apakah ibu sendiri yang dengar atau dengan teman, dengan anak ibu yang dengar? Anak saya juga suka dengar. Juga dengar. Nah, setelah ledakan itu, kemudian ada gak perubahan di rumah itu? Ada yang sakit? Kalau di rumah saya emang sakit semua ya, kayak Hamzah juga sakitnya tumor di kepala. Ibu yakin Hamzah sakit tumor di kepala? Kemarin sempat operasi sih Pak. Setelah dioperasi pasti ada lagi kan? Ada lagi ya. Dan bukan tumor kan? Bukan tumor di kepala kan? Dia nggak mau diobatin karena dia bingung nanti biayanya Bu dari. Enggak, saya tanya. Menurut analisa kemarin kan sakit tumor di kepala. Kemudian ibu udah periksa lagi belum? Udah, kemarin ke Hermina. Analisanya apa? Dia suruh scan pala seluruhnya, cuman biayanya sekian. Nah, terus si Hamzah nggak mau. Saya bilang, insya Allah sebutin aja biayanya berapa? Biayanya itu 6 juta. Itu cuma sekali foto. Dia minta di kopi. Kan ada BPJS. Itu BPJS tidak tercover. Tidak tercover. Nah, kita usaha ke kantor yang mengerti anak yatim, terus akhirnya dibantu. Surat-suratnya tolong dikasih aja Bu, katanya gitu ya. Ternyata pas di ACC si Anja nggak mau. Ntar pala aku di black lagi Bu, ibu mah enak katanya gitu, ngerasain ini apa namanya, pala aku kan yang ngerasain katanya. Emang sekali di black palanya di sebelah kanan kalau misalnya di Krama 128. Bisa berdampak ya. Kalau black ada tumor di kepala bisa berdampak sama seperti di Tika. Bisa mengalami suatu kebutaan. Ya, dia nggak mau, makanya terus ada aja Bu. Oke, selain meledakan itu ada keanehan lain? Nggak ada sih Pak, cuman ya depan rumah saya kan ada yang gantung diri, kadang suka pintu diketok-ketok, tapi saya lihat nggak ada. Depan rumah ibu ada yang gantung diri, pintu sering diketok-ketok. Iya. Tetangga yang lain ngalamin nggak yang sama? Nggak pernah, cuma ditampakin aja kalau lagi security lewat. Nah, itu dia suka nampakin katanya. Cuma rumah ibu doang yang diketok-ketok? Iya. Karena rumah ibu itu ada sesuatu hal yang aneh, yang ganjal, yang ini ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan saya udah dapat analisa.